Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih khusus Yayasan Ashabul Hijrah yang bersama dengan Masjid Nurus Sunnah yang telah mengadakan acara ini. Semoga mereka mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kita yang hadir di sini. Pada siang hari ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang Sirah Nabawiyah. Membaca Sirah Nabawiyah ini, hadirin sekalian, adalah termasuk salah satu kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca Sirah Nabawiyah ini juga kita bisa belajar agama Islam secara menyeluruh, ya, Al-Qur'an, Al-Hadis, begitu juga cara memahami agama ini. Karena Nabi ini sebagai uswah hasanah, suri teladan yang baik bagi kita. Dan dia dijadikan sebagai mizan, sebagai timbangan untuk mengukur orang itu baik maupun tidak baik. Maksudnya apa? Kalau dikatakan orang itu baik berarti dia mengikuti Nabi. Kalau tidak mengikuti Nabi berarti tidak baik. Sebagaimana tertulis dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah di Mekkah selama 13 tahun. Semenjak dia diangkat sebagai Rasul dan Nabi. Di usia 40 tahun dia diangkat sebagai Nabi, turun surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Dan seterusnya. Kemudian setelah itu beberapa hari tidak turun wahyu. Ada yang mengatakan 3 tahun, 2 tahun, setahun, tapi pendapat yang lemah. Cuma beberapa hari saja, 10 hari. Ya, kemudian baru turun lagi ayat Al-Mudassir yang berbunyi ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastaghfir wa li rabbika fasbir. Ayat ini turun ketika Nabi turun dari bukit menuju lembah, kemudian disapa oleh malaikat Jibril. Nabi melihat ke depan tidak ada orang, ke belakang tidak ada orang, samping kanan tidak ada orang.
samping kiri tidak ada orang. Melihat ke atas ternyata malaikat Jibril ya terlihat dalam bentuk yang asli, memiliki 600 sayap, seluruh sayapnya menutup ufuk timur dan barat. Itulah suara yang pernah didengar Nabi ketika berada di Gua Hira. Maka Nabi ketakutan, langsung pulang menuju rumahnya Khadijah dan mengatakan, ya Khadijah, dasiruni, selimuti aku. Maka Khadijah, istri yang salihah ini, menyelimuti suaminya yang lagi ketakutan dan tertidur. Di saat tidur itulah malaikat Jibril membangunkan Nabi dan menurunkan wahyu. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, kum fa'andir, bangunlah, berikan peringatan. Nah, kata ini, kum fa'andir, bangunlah dan berikan peringatan, dia resmi sebagai Rasul. Tadi Iqra menjadi apa? Nabi. Kemudian Muddatsir menjadi apa? Rasul, disuruh menyampaikan, disuruh berdakwah. Maka Nabi SAW berdakwah 3 tahun secara rahasia. Kenapa 3 tahun secara rahasia? Karena untuk tidak menimbulkan kehebohan. Misi dakwah Nabi, hadirin sekalian, mengajak manusia untuk mengenal Allah dan beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan ibadah-ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang diyakini masyarakatnya masyarakat Arab, mereka menyembah banyak Tuhan, walaupun mereka mengenal Allah. Ya, tentunya sangat kontradiksi dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kalau langsung terang-terangan, maka ini membuat heboh. Apalagi waktu itu dari 1 orang saja, yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanya dia dakwah sir, keluarganya dulu, istrinya yang masuk Islam, kemudian sahabatnya Abu Bakar, ya sepupunya yang masih kecil siapa? Ali bin Abi Thalib, budaknya Zaid bin Haritha. Abu Bakar kemudian mendakwai sahabat-sahabatnya, mitra bisnisnya, maka masuk Islamlah dari tangannya dia Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Zubair bin Awwam. Terus sedikit demi sedikit, dan Rasulullah itu mengajarkan Islam di rumahnya Darul Arqam bin Abil Arqam. Rumahnya Arqam bin Abil Arqam, tepatnya itu di atas Bukit Safa. Sembunyi-sembunyi malam hari sebelum fajar sudah selesai. Ya, baru setelah itu Allah menurunkan ayat yang berbunyi fasda bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Ya Muhammad, kerjakan apa yang kamu diperintah, sampaikan apa yang kamu diperintah, jangan sembunyi-sembunyi lagi. Berpalinglah kamu dari orang-orang musyrikin. Maka Nabi menyampaikan Islam ini secara terang-terangan. Pertama kali dia menaiki Bukit Safa. Kenapa dia menaiki Bukit Safa? Karena Bukit Safa itu dipakai untuk biasanya apa? Untuk pengumuman, untuk sesuatu yang penting. Mereka menaiki Bukit Safa. Maka Nabi menaiki Bukit Safa dan memanggil suku-suku Quraisy. Ya Bani Adi, ya Bani Hashim, ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Lu'ay, ya Bani Fulan, ya Bani Fulan. Kumpul mereka. Kemudian mereka saling bertanya, siapa itu yang berteriak-teriak? Dia Muhammad. Oh, Muhammad amin, Muhammad orang yang dipercaya. Akhirnya mereka kumpul, yang tidak datang mengirimkan utusan. Setelah mereka berkumpul, kemudian Nabi mengatakan, wahai masyarakat Arab, ya, percayakah kalian kepadaku apa yang aku ucapkan? Ya Muhammad, kita percaya. Majarabna minka kadziban, kita tidak pernah mendapati kamu berdusta. Ya, jadi dakwah sirriyah itu hadirin sekalian tidak diketahui oleh orang Quraisy. Kalaupun mereka tahu, ya, dakwah rahasia 3 tahun itu, kalaupun mereka tahu, mereka belum bisa berbuat apa-apa karena tidak terlihat secara langsung. Ada sebagian mereka mengatakan, tapi masih belum banyak dibicarakan.
Baru setelah dakwah jahriyah itulah perubahan ada pada orang Quraisy. Mereka mengatakan, kami percaya kepadamu ya Muhammad. Kamu percaya? Kalau aku katakan di balik gunung ini ada pasukan perang yang menaiki kuda-kuda yang mau menyerbu kalian, ya kami percaya. Baik, wahai manusia, inni Rasulullah ilaikum. Saya ini Rasul Allah yang diutus kepada kalian. Hendaklah kalian takut kepada Allah, takut kepada azab Allah yang sangat pedih nanti pada hari kiamat. A'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Maka mulai sekarang sembahlah Allah, jangan berbuat syirik. Jangan menyekutukan Allah dengan selainnya. Nah, disitulah orang Arab mulai berpikir. Ada yang diam, mayoritas diam, mereka mulai berpikir sesuatu yang baru ini. Disuruh menyembah Allah saja, padahal mereka menyembah banyak Tuhan, menyembah Lata wa Uzza wa Manat. Ya, tidak ada yang mengkritik beliau, pulang mereka masing-masing, kecuali satu orang, ya namanya Abdul Uzza, dijuluki Abu Lahab. Dialah pamannya Nabi sendiri, yang benci sama Nabi. Dia langsung mengatakan, ya Muhammad, tabban laka alihada jama'atana. Celakah kamu ya Muhammad? Apakah karena ini engkau memanggil kami? Apa yang kamu bawa ini ya Muhammad? Nah, disitulah gempar hadirin sekalian. Ya, Allah turunkan jawaban, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abi Lahab, sungguh dia celaka. Yang celaka bukan Muhammad, tapi Abu Lahab yang celaka karena dia menghadang jalan dakwah. Ya, orang mengajak kepada kebaikan dihadang. Kemudian dakwah terang-terangan berlanjut dan Nabi tidak peduli. Ya, tentunya hadirin sekalian, Nabi mendapatkan tantangan yang luar biasa. Ya, dicaci maki, kemudian apalagi berbagai bentuk hadangan dan rintangan. Begitu juga orang-orang yang masuk Islam mendapatkan rintangan, apalagi yang miskin. Ya, apalagi yang budak dihabisi, disiksa. Nabi dituduh dusta, dituduh pendusta ya, kadzab, tuduh sahir, tukang sihir. Ya, kemudian tuduh apa lagi? Perkataannya asatirul awwalin, kisah-kisah khayal dulu. Ya, kemudian tidak hanya itu, mulai dengan fisik. Nabi pernah dicerat ya sama kain oleh Uqbah bin Abi Mu'aid, setannya Quraisy. Ketika sholat dicekik lehernya itu sama kain. Ya, kemudian ditolong sama Abu Bakar As-Siddiq. Dan berbagai bentuk fisik luar biasa dari siksaan. Keluarganya Yasir, Ammar bin Yasir dibantai, ayah ibunya mati. Bilal disiksa seperti itu. Ada yang dipukuli kepalanya sampai buta, zenira. Ya, inilah yang dialami oleh orang-orang beriman, as-sabiqun al-awwalun, orang-orang pertama kali yang masuk Islam pertama kali. Ya, tidak hanya itu, terakhir mereka diboikot. Keluarganya Nabi, Bani Hashim diboikot. Caranya bagaimana? Mereka sepakat membuat makar, menulis di suatu lembaran, ditempelkan di Ka'bah. Isinya apa? Bani Hashim ini ya tidak boleh menikah orang Quraisy dengan Bani Hashim. Tidak boleh jual beli. Tidak boleh masuk rumahnya. Tidak boleh menikah. Tidak boleh mengajak bicara. Boikot. Ya, sampai mereka menyerahkan Muhammad. Diserahkan tidak. Jadi Bani Hashim akhirnya mengelompok di Syaib Abu Talib. Ya, Syaib itu celah bukit ke perkampungan Abu Talib. Berapa tahun ini berlangsung? 3 tahun. Sampai keluarga Nabi itu makan daun-daun kering sama kulit binatang. 3 tahun. Akhirnya mereka juga, di antara mereka ada merasa kasihan. Setelah 3 tahun dirobek-robek itu lembaran di Ka'bah itu, dan sudah dipakan rayap memang.
Tinggal tulisan bismillah aja tidak dimakan rayap. Kalau tulisan Allah bukan bismillah, Allah. Hadirin sekalian. Nah, itulah yang terjadi ketika dakwah Jahriyah sampai Nabi diboikot selama 3 tahun. Nah, setelah boikot itulah ada kabar sedih yang kemudian diistilahkan dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Apa yang terjadi? Meninggallah paman Nabi, namanya siapa? Abu Thalib. Pamannya Nabi Abu Thalib ini sangat kuat dalam membela keponakannya ini. Ya, orang Quraisy tidak bisa berbuat apa-apa. Boleh mencelah, tapi untuk membunuh, mikir dulu mereka ini. Abu Thalib seorang tokoh. Ayahnya juga seorang tokoh, pemimpin Arab, Abdul Muttalib. Ya, kakek-kakeknya Nabi tokoh dan juga pengendali rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengurusi rumah Allah, beri makan, beri minum, tokoh. Hadirin sekalian, Abu Thalib tokoh. Ditakdirkan oleh Allah, Abu Thalib ini pamannya yang mencintai, yang menjaga, yang mengajarkan dagang kepada Nabi, yang membackup, tidak masuk Islam. Ada hikmahnya juga, ada manfaatnya. Ya, akhirnya apa? Orang Quraisy segen sama Abu Thalib. Walaupun nggak senang sama Nabi Muhammad, nggak bisa berbuat apa-apa mereka, karena ada apa? Abu Thalib. Coba kalau Abu Thalib masuk Islam, dihabisi sekalian, Abu Thalibnya dihabisi. Orang Arab itu kalau ribut ujung-ujungnya pedang, hadirin sekalian. Ya, orang Arab itu ujung-ujungnya apa? Kalau ribut pedang. Ya. Ini di antara hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, ada manfaatnya. Sudah tua, sakit, makan ini daun-daun kering sama apa? Kulit binatang, sakit, mati. Nah, sebelum mati, Rasulullah tahu Abu Thalib ini sakit keras, didatangi oleh Rasulullah. Waktu itu datang juga Abu Jahal. Ya, ada Abdullah bin Umayyah, tokoh-tokoh Quraisy. Rasul mentalkinkan dan mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Kalimatun uhaju biha indallah. Ini kalimat kalau kamu ucapkan, aku akan bantu kamu berhujjah di hadapan Allah. Walaupun kau belum sholat, tak apa-apa, ucapkan la ilaha illallah. Tapi tidak mau. Lah ini teman-temannya ini, Abu Jahal, Abdullah bin Umayyah mengatakan apa? Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Ya Abu Thalib, apakah kamu benci sama agamanya siapa? Ayahmu. Keyakinan ayahmu. Sehingga kata Nabi sampai akhir ayatnya, dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Nabi memastikan pamannya ini masuk neraka. Ya, kemudian Nabi berkata, la astaghfirullah laka. Aku akan memohon ampun untukmu malam unha anhu. Selama aku tidak dilarang. Tapi tak boleh dilarang, hadirin sekalian. Walaupun Nabi yang mendoakan tidak boleh kepada pamannya yang sudah mati dalam keadaan apa? Musyrik, tidak boleh doakan. Bahkan ada ayat menegur, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Ya Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu sukai, kamu cintai sekalipun. Tapi Allah yang ngasih hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Begitu juga Allah berfirman dalam surat Taubah ayat 113, "Maka lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun kepada orang-orang musyrikin yang memang mereka itu sudah mati walaupun uli qurba, kerabat dekat, tidak boleh mohon ampun. Mendoakan dirahmati, mendoakan masuk surga tidak boleh.
Ya, sudah jelas-jelas mereka itu mati dalam keadaan kafir dan mereka itu diancam dengan neraka jahim, termasuk yang dipastikan penduduk neraka jahim. Hadirin sekalian. Nah, itulah Nabi sedih sekali, tapi Nabi ketika ditanya apakah manfaat doamu ya Rasulullah? Iya, minimal diringankan azabnya. Jadi dia itu kata Nabi diazab dahdahi, ya, dahdah itu neraka yang paling atas, ya. Jadi nerakanya itu apinya itu menyambar kakinya Abu Thalib, telapak kakinya, kemudian otaknya hancur. Itu azab yang paling ringan di neraka khusus Abu Thalib karena kebaikan dia kepada Nabi. Bukan berarti dia masuk Islam, kata sebagian kelompok. Abu Thalib itu tidak diazab karena dia itu baik sama Nabi. Tidaklah demikian. Abu Thalib termasuk yang masuk neraka. Jadi Nabi itu hidup melihat 4 pamannya. Ya, yang 2 kafir, yang 2 masuk Islam. Yang masuk Islam siapa? Hamzah sama Abbas. Ya. Masuk Islam. Yang nggak masuk Islam, Abu Thalib sama Abu Lahab. Kalau Abu Lahab ini setan memang sudah. Bencinya luar biasa sama Nabi. Sama istrinya terlibat juga. Terang-terangan menghadang, memprovokasi, ya, menaruh duri di jalan yang dilalui oleh Nabi, menaruh kotoran depan pintu Nabi. Pernah kotoran dimasukkan ke rumahnya Nabi. Ya, ini pamannya hadirin sekalian. Justru yang memusuhi orang-orang dalam. Ya, luar biasa ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi dan orang-orang yang beriman. Ya, justru mereka tidak gentar. Orang-orang yang beriman tidak gentar karena apa? Kuatnya iman mereka kepada Allah. Sehingga mampu mereka mengatasi ujian ini. Tidak apa-apa disakiti secara fisik selama di jalan Allah. Nah, inilah hadirin sekalian pentingnya akidah yang dibangun oleh Nabi, ya, di mana itu di Mekah. Ya, penting di sini. Ya, yaitu Nabi mengajarkan iman, akidah. Sehingga siksaan yang dialami oleh mereka tidak ada masalah. Tidak ada yang murtad. Makanya pernah Abu Sufyan, musuh Nabi ini, ya. Musuh Nabi Abu Sufyan, tokoh Quraisy, orang kaya. Terakhirnya masuk Islam waktu Fathu Mekah. Waktu itu dia sebagai pemimpin para pengusaha Arab ketika di Syam, ya, awal-awal. Jadi Raja Romawi itu meminta orang Arab ini datang ke istananya. Nah, waktu itu yang dipanggil pimpinannya yaitu Abu Sufyan maju. Di antara pertanyaannya Raja Romawi ini, apakah Muhammad ini yang ngaku Nabi ini punya pengikut? Iya. Apakah pengikutnya ada yang murtad? Tidak ada, sama sekali. Tetap kuat mereka itu, pengikutnya itu. Ya, katanya apa Raja Romawi? Begitulah memang pengikut Nabi itu. Karena imannya kuat masuk dalam hati mereka sehingga tidak ada yang murtad. Lihat di sini, hadirin sekalian. Betul memang. Jadi dengan berbagai macam siksaan itu sampai boikot yang masuk Islam tidak murtad sama sekali. Ya, kuat. Memang seharusnya begitu. Ini adalah pelajaran bagi kita zaman sekarang ini. Zaman yang penuh dengan fitnah. Sampai Nabi mengatakan apa? Badiru bil a'mal fitanan qaqta'il mudlim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'arad min ad-dunya. Bersegeralah kamu beramal soleh sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan malam yang sangat gelap gulita. Bisa jadi orang itu paginya beriman, masih baik, sorenya kafir. Atau sebaliknya, sorenya masih beriman, baik, paginya kafir. Dia menjual agamanya dengan sedikit dari dunia.
Terlalu luar biasa fitnah itu. Sehingga kita lihat orang itu awalnya biasa-biasa aja kita temui, tapi sekarang sudah menjadi keras, radikal, suka mengkafirkan karena masuk kelompok-kelompok apa begitu ya. Ya, kelompok-kelompok yang dakwanya nggak jelas, sembunyi-sembunyi. Ujung-ujungnya mengkafirkan pemimpin-pemimpin Islam. Atau menyimpang jauh. Awalnya Masya Allah suka ke masjid, tiba-tiba berubah. Terus nggak pernah ke masjid. Jalan menuju masjid sudah lupa. Bisa jadi seperti itu ya. Terpengaruh teman. Ya, sudah menyimpang dia. Atau murtad, na'udzubillah min dzalik. Karena hawa nafsu atau karena dunia, karena uang. Ini bahaya sekali. Dan Nabi mengatakan, sayati 'ala nasi zamanun al-qabitu 'ala dinika al-qabitu 'ala al-jamr. Akan datang suatu zaman di mana nanti orang berpegang teguh dengan agamanya itu seperti memegang bara api. Panas, mau nggak mau dia pegang, walaupun luka. Nah ini pelajaran hadirin sekalian. Para sahabat-sahabat Nabi ini mengajarkan kepada kita as-sabat fid din, komitmen konsisten atau istiqamah bahasa kita dalam berpegang teguh sama agama ini. Tidak mudah. Diuji masalah ekonominya, ya kan? Diuji dengan masyarakatnya. Dia berusaha untuk memperbaiki diri, mendekati sunnah Nabi, tapi banyak ujian. Disuruh sabar, sebagaimana sabarnya sahabat-sahabat Nabi, disiksa, ya, diboikot, luar biasa. Tenang ujian. Dunia ini tempat apa? Ujian. Pasti kita akan diuji. Kalau ada orang enak hidup-hidupnya, jangan sombong. Suatu hari diuji. Ya, sebagaimana teman Anda pernah diuji. Suatu hari kita akan diuji oleh Allah. Siap-siap. Ya. Walanabluwannakum. Betul-betul kami uji kamu nanti. Enggak, saya kan alhamdulillah mulai kemarin sampai sekarang enggak ada apa? Ujian. Belum, suatu hari nanti. Hadirin sekalian, diuji kita ini. Ya, sebagaimana diuji para nabi, orang-orang saleh, para sahabat-sahabat Nabi diuji. Mereka naik derajatnya tinggi itu setelah melalui apa? Ujian yang luar biasa mereka. Ya. Nah itu sehingga tahun itu tahun kesedihan. Tak lama setelah Abu Thalib itu mati, istrinya Khadijah mati. Tambah sedih Nabi. Orang-orang yang selama ini jadi penopang mati. Ya, dari menghadapi orang Quraisy, Abu Thalib orang di depan dia. Ya Muhammad, berdakwah kamu, katakan sesukamu. Wallahi mereka harus melewati mayat saya dulu sebelum kamu dihabisi. Harus melewati saya dulu. Itu Abu Thalib. Khadijah dipanggil juga sama Allah. Abu Thalib ini mati usia 80 tahun, sudah tua. Nah, Khadijah mati usia 65 tahun. Bersama Nabi berapa? 25 tahun menikah. Punya anak 6 dari Nabi. Ada Qasim, ada Abdullah. Ya, 2 lagi, sisanya perempuan. Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum dan apa? Fatimah. Dari siapa ini? Khadijah meninggal. Khadijah ini istri salihah, istri yang memberikan motivasi yang luar biasa kepada Rasulullah, mendengarkan keluhan-keluhannya, memberikan solusi, memberikan semangat, dan juga dari sisi ekonomi. Dia keluar uang banyak. Khadijah orang kaya, pedagang sukses, pegawainya banyak. Ketika boikot, Khadijah ini ikut suaminya. Bersama suaminya, tidak pergi ke rumah abahnya, keluarganya. Bisa Khadijah pergi sama keluarga kaya, keluarga abahnya. Tapi dia ikut suka dan duka bersama suaminya, bersama Nabi.
Hadirin sekalian, sakit. Ya, makan seperti itu. Meninggal dunia. Ini membuat pukulan yang keras bagi Nabi. Nabi menangis. Nabi sendiri yang mengurusi jenazahnya sampai masukkan ke liang lahat. Khadijah binti Khuwailid tidak tergantikan. Selama menikah dengan Khadijah, Nabi tidak ada pikiran menikah lagi. Cukup Khadijah. Luar biasa Khadijah ini. Padahal Khadijah ini wanita yang pernah menikah dengan 2 suami. Pernah menikah 2 kali. Dua-duanya meninggal dunia. Satu meninggal dunia, nikah lagi, meninggal dunia. Awalnya dia sudah tidak mau menikah lagi. Dilamar sama pemuda-pemuda Quraisy. Tidak mau. Hadirin sekalian. Tidak mau. Nah, kenapa kok mau sama Nabi? Ya, karena dia melihat Nabi ini jujur. Orang yang baik. Abu Thalib mengatakan, ya Muhammad, bekerjalah kamu sama Khadijah. Dia punya bisnis ke Syam, punya orang-orang kuat bawa barangnya. Khadijah mau lihat kamu orang jujur, orang baik, mau. Coba kamu kerja di sana, ngelamar, diterima. Tapi Khadijah bukan asal menerima saja, diuji, membawa barang dagangan, disertai orang kepercayaannya, Maisarah. Maisarah ini laki ya, bukan perempuan. Walaupun di negeri kita ini Maisarah apa? Nama perempuan. Ibu Maisarah. Ya. Laki. Nah, dalam perjalanan itulah Maisarah melihat beberapa keajaiban. Saat panas tiba-tiba datang mendung awan mengiringi Nabi. Ini keanehan-keanehan. Dan sampai di sana dia ditemui oleh rahib. Tanya, siapa ini Maisarah? Ini orang Mekah, pemuda dari nasab yang tinggi. Orang baik. Tahu kamu, tidaklah dia berjalan melewati pohon atau batu, sujud pohon itu dan batu itu, dan memberikan salam. Kamu tidak tahu, saya melihat. Ini yang kedua. Oh begitu ya? Iya. Ketika dia berjualan, berniaga, Nabi Muhammad ini laris dagangannya dan cepat pulang akhirnya, dapat laba besar. Nggak seperti biasanya, makanya cepat pulang daripada yang lain. Nah ini semuanya ketika pulang diberitahukan oleh Maisarah kepada siapa? Khadijah. Ya Khadijah, ini Muhammad luar biasa. Ada keanehan-keanehan juga. Gak seperti biasanya. Dan kamu lihat sekarang ini kita mendapatkan laba, untung yang besar dalam waktu cepat lagi. Dia itu jujur. Mulai tertarik Khadijah ini. Di hatinya mulai bingung dia. Senang sama Nabi. Cuma dia bingung. Saya ini sudah janda, 2 kali menikah. Muhammad ini masih muda. Siapa yang mau sama saya? Terus sampai dia bermimpi. Akhirnya dia utarakan hatinya kepada sahabatnya. Ada sahabatnya namanya Nafisah binti Munabbih. Ya Nafisah, saya pusing beberapa hari. Saya simpen, nanti saya sakit. Makanya saya utarakan sama kamu, mungkin kamu bisa menolong. Ada apa Khadijah? Kamu itu perempuan, punya uang, punya segalanya, kok sumpek? Biasanya yang galau itu yang gak punya uang. Orang seperti kamu seharusnya tidak bingung. Iya, ya Nafisa, ini bukan masalah bisnis. Aku ini tertarik sama seorang pemuda. Siapa namanya? Muhammad. Oh Muhammad. Muhammad, orang yang jujur, pemuda yang baik. Aku setuju kamu tertarik sama Muhammad. Cuma masalahnya, apakah dia mau sama saya? Saya ini janda sudah umur, sedangkan Muhammad ini masih muda, punya nasab tinggi dia. Katanya Nafisa, begini aja, ini urusan serahkan sama aku. Ya bahasanya begitu, gampang. Aku yang akan jalan menuju dia. Ya sudah kalau gitu. Jadi Nafisa waktu Rasulullah berada di Mekah,
di Ka'bah disamperin. Ya Muhammad, kenapa kamu tidak menikah ya Muhammad? Menikah? Siapa yang mau sama saya? Saya ini anak yatim. Mulai kecil anak yatim nggak punya apa-apa. Siapa yang mau sama saya? Ada yang mau sama kamu. Nggak jauh. Senang sama kamu, betul-betul senang. Siapa? Bosmu sendiri. Bosmu sendiri. Loh, ya dah. Bahasa kita seperti itu ya. Masa? Iya. Sudah. Pikirkan. Dia mau menikah sama kamu. Kalau begitu saya musyawarahkan, saya paman-paman saya. Maka dimusyawarahkan. Akhirnya paman-pamannya, ini kesempatan ya Muhammad. Siapa lagi kamu menikah kecuali dengan wanita yang tahirah. Dikenal tahirah. Siapa? Khadijah. Waktu itu kan jahiliyah, tersebar zina. Tapi dia tidak terlibat perzinahan. Dia menikah dengan baik, dengan cara yang halal. Ya, maka dikatakan tahirah, tidak terlibat dalam kerusakan moral kaum musyrikin kaumnya. Khadijah ini, hadirin sekalian. Padahal itu sebelum masuk Islam. Ya. Akhirnya setuju, paman-pamannya melamar. Terjadilah pernikahan. Nabi mengasih mahar 20 ekor onta. Ya, paman-pamannya bantu ponakannya. Dan menikah itu seharusnya begitu ya. Anak muda kan menikah belum punya uang banyak, dibantu, suruhnya itu ngasih. Jangan didiamkan saja. Ingin menikah, gak punya uang, gak jadi menikah gara-gara itu, akhirnya selingkuh kan. Bantu. Ya, Nabi dibantu, pun menghargai. Bukan sembarangan ini. 20 ekor onta, mahal kan? Ya kan? Menghargai wanita, mahar. Sekarang kan di Indonesia maharnya murah-murah. Gak tahu bawaannya. Hargai wanita itu. Maka menikah dengan Khadijah. Khadijah baik, luar biasa. Ya Muhammad udah tinggal sama aku. Tinggalkan rumah paman untuk kasihan, punya banyak anak. Abu Thalib. Abu Thalib nggak punya apa-apa, sedikit rezekinya. Bagaimana kalau saya ambil juga anaknya Ali untuk meringankan bebannya? Ambil, hidup bersama kita. Luar biasa. Maka lahirlah anak-anaknya dari Khadijah. Hadirin sekalian. Jadi Nabi tidak menikah lagi sampai Khadijah wafat. Itu pun beberapa waktu Nabi tidak mau menikah. Setelah wafatnya Khadijah, sangat masih teringat sama Khadijah. Ini tawari itu sama sahabat-sahabatnya. Kenapa kamu nggak menikah ya Rasulullah? Ini ada Aisyah, ada Saud dan sebagainya. Baru kemudian menikah. Jadi Aisyah ini pernah cemburu sama Rasulullah. Karena apa? Karena dia itu suka kalau ada rezeki masak kambing gitu ya, dikasihkan ke saudaranya Khadijah atau ke teman-teman sejawatnya Khadijah. Dikit-dikit Khadijah, dikit-dikit Khadijah. Aisyah cemburu. Marah Aisyah. Ya Rasulullah, kenapa kamu suka sama, masih ingat sama tua, orang tua ini sudah di tanah ini katanya. Sampai digitukan sama Aisyah. Orang tua sudah di tanah ini kok kamu ingat terus? Kamu dikasih yang lebih muda, yang hijau. Kok nginget yang apa? Yang sudah mati, yang sudah tua kan? Rasulullah nggak terima, digitukan. Ya Aisyah, qad ruziqtu bihubbiha. Aku ini sudah dikasih di dalam hatiku sama Allah untuk mencintai Khadijah. Nggak tergantikan, kata Rasul. Di hadapan Aisyah langsung. Wallahi nggak tergantikan Khadijah di hatiku. Khadijah ini apa hadirin sekalian? Kok bisa sampai begitu Nabi? Berarti bukan wanita sembarangan. Kata Rasul juga, lihat Khadijah memberikan anak kepadaku. Istriku yang lain tidak memberikan anak. Sudah Aisyah nggak bisa kalau sudah gitu. Karena sama Aisyah nggak punya apa? Anak. Langsung Aisyah diam. Mulai saat itu aku tidak mau menyebut nama Khadijah. Di hadapan siapa? Rasulullah. Ya, jadi dia yang membantu dakwah hadirin sekalian. Khadijah binti Khuwailid. Makanya ketika ditinggal mati Khadijah, Rasulullah itu sedih luar biasa. Ya, bayangkan ketika dia lagi ketakutan didatangi malaikat Jibril. Aku mungkin mati ya katanya. Lihat malaikat Jibril wajah aslinya apa? Hampir
robo Nabi ini mau pingsan. Apalagi kita hadirin sekalian, ngeri nih semua ufuk timur barat yang tertutup dengan sayapnya malaikat Jibril. Duduk di kursi atau kursinya bagaimana ya? Di antara langit dan bumi. Ya. Makanya Khadijah memberikan motivasi. Di antara motivasinya adalah kalla wallahi la yusika Allah. Tidak wahai suamiku, demi Allah, Allah tidak akan membinasakan kamu, menghinakan kamu. Jangan takut pada dirimu. Innaka latasilur rahim. Kamu itu pemuda yang suka menyambung silaturahim. Dilihat oleh Khadijah. Muhammad ini suka menyambung silaturahim. Wa tahmilul kalla, dan suka menanggung beban orang-orang yang menderita. Wa tu'inul ma'dum. Kamu suka membantu orang-orang yang enggak punya. Wa tu'inu ala nawabil haq, dan kamu bersikap membela kepada orang-orang yang berjalan di atas kebenaran. Istimewa motivasinya, hadirin sekalian. Inilah perkataan yang tidak dilupakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, luar biasa, Nabi seperti punya kekuatan baru. Istri, dan keutamaan Khadijah yang lainnya adalah dia dikasih salam langsung oleh Allah melalui malaikat Jibril. Jadi Jibril ini turun ke rumah Nabi Muhammad SAW di saat Khadijah, rumahnya Khadijah, saat Rasulullah Khadijah ini lagi menyiapkan makanan di dapur dan mengatakan, ya Rasulullah, berikan kabar gembira kepada istrimu bahwa Allah itu kirim salam sama istrimu Khadijah, sampaikan. Dan juga berikan kabar gembira bahwa Allah Tuhannya ini telah membikinkan rumah, istana yang terbuat dari emas, berlian, mutiara di surga. Di mana surga istananya tidak ada kegaduhan, tenang untuk Khadijah. Bayangkan, hadirin sekalian. Maka ketika selesai, malaikat Jibril pergi, disampaikan kepada Khadijah. Ya Khadijah, barusan tadi Jibril datang, katanya Allah kirim salam sama kamu dan gini-gini. Kata Khadijah, Allahus salam. Ya, ilal Jibril salam. Allah itu salam. Ya, dan salamku juga untuk Jibril. Hadirin sekalian. Nah, luar biasa, inilah keutamaan Khadijah. Kenapa Allah membangunkan istana yang di dalam tidak ada kegaduhan? Kata para ulama, karena Khadijah ini betul-betul menjadi istri yang salihah. Ketika Rasulullah mendapatkan celaan, hinaan, pusing, hadirin sekalian. Baru keluar udah dihina. Kadzab, ya anta sahir ya Muhammad. Anta gini, kadang disakiti. Tapi ketika masuk di rumah, adem ayem. Langsung dirumat sama Khadijah. Dilayani sama Khadijah. Padahal Khadijah dalam rumah itu anak banyak. Belum dari dia punya 2 anak. Dari suami pertama dan kedua. Dia punya anak sama Rasulullah berapa itu? 6. Dari Ali juga ikut juga di situ. Ya kan? Berapa semuanya? Itu semua disuruh diam, nggak boleh berisik. Ini abahmu, istirahat. Bahasa kita seperti itu. Tenang, sudah masuk rumah Rasulullah, tenang, bisa istirahat. Bayangkan, Anda bisa bayangkan, Anda sebagai seorang ayah sudah kerja keras di luar, pusing sama orang, ngadepi orang banyak. Di rumah nggak taunya rame juga, kayak kapal pecah. Anak yang gini, ini istri ngomel, kira-kira ya mumet. Sumpek bahasa kita. Khadijah beda, hadirin sekalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala melewat rasulnya min sayyidatin nisa'i ahlil jannah. Pemimpin-pemimpin wanita di surga. Rasul menyebutkan di antaranya Khadijah binti Khuwailid. Ada Asiyah binti Muzahim, ada istrinya Fir'aun, ada Maryam binti Imran,
ada Fatimah putrinya, ada Aisyah. Ya, dikatakan juga sempurna perempuan ini, luar biasa. Maka hendaklah wanita-wanita muslimat membaca sejarahnya Khadijah. Wanita ini siapa wanita ini? Luar biasa sekali. Ya. Makanya Nabi tidak melihat wanita lain. Waktu sama Khadijah, 25 tahun. 13 tahun 15 tahun di Mekah sebelum hijrah. Sebelum diangkat jadi Nabi maksudnya. Sebelum diangkat jadi Nabi. Dan 10 tahun setelah diangkat sebagai apa? Nabi. Membela Rasulullah. Yakin bahwa suaminya ini di jalan yang benar. Hadirin sekalian. Tidak peduli siapapun. Dia rela. Walaupun ikut serta di boikot, tidak ada masalah. Sehingga dia sakit. Akhirnya meninggal dunia. Inilah yang dinamakan dengan tahun kesedihan. Cuma pertanyaannya hadirin sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala justru mematikan dua tokoh ini, orang yang dekat dengan Nabi? Ada pelajaran juga, ada hikmahnya agar apa? Nabi tidak menggantungkan kepada dua orang ini. Dakwah masih panjang. Ya Muhammad, hidup ini jangan gantungkan kepada siapapun. Kepada Allah. Tawakal hanya kepada siapa? Allah. Orang yang kamu gantungkan hidupmu kepada dia akan mati atau bangkrut, bisa jadi. Ya, makanya fatawakkal 'ala Allah. Gantungkan hidup ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan hidup ini, hidupmu itu kepada siapa? Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Begitu seharusnya kita punya doktrin itu. Saya kalau nggak bekerja di perusahaan ini mati saya. Anak-anak saya akan mati. Lah di mana Allah kalau begitu? Ya, jangan khawatir. Allah kasih rezeki. Jangan khawatir. Jangan mengandalkan dari siapapun. Andalkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi diajari begitu oleh Allah. Ya Muhammad, manusia mati. Pamanmu mati. Orang yang kamu cintai mati. Mau apa kamu? Mau bunuh diri? Tidak bisa seperti itu. Makanya andalkan Allah saja. Tuhanmu saja ya Muhammad. Walaupun kita bersama dia, kita saling mencintai, ujung-ujungnya berpisah. Ya, karena setiap pertemuan ada apa? Perpisahan. Kalau nggak mau berpisah, jangan bertemu, kan begitu ya. Karena setiap apa? Pertemuan pasti ada apa? Perpisahan. Namanya manusia. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, ini kita belajar sirah seperti ini hadirin sekalian. Kemudian setelah itu Nabi masih sedih, ya. Apa yang terjadi? Istadda ghadbu Quraisy wa adu Rasulullah adzan syadidan. Nabi ini justru tambah mendapatkan tekanan yang bertubi-tubi. Orang Quraisy paham Abu Thalib mati, Khadijah mati. Oh, kita habisi aja. Bahasa kita gitu. Mudah ini. Ya. Makanya ketika sudah ditolak semuanya orang Quraisy sudah mulai bergerak. Nabi bersama Zaid bin Harithah pergi ke Taif. Sembunyi-sembunyi. Nabi minta, ya barangkali ada orang Taif ini apa? Yang melindungi dia. Dan nanti didakwai bisa masuk Islam lebih baik daripada di Mekah. Di Mekah ini sudah menolak. Percuma. Sudah pada puncaknya sudah. Di sini menunjukkan ada beda antara orang Madinah sama apa? Mekah. Jadi Nabi itu berdakwah 13 tahun. Yang masuk Islam di Mekah itu berapa kira-kira? Yang hijrah itu banyak ada? Tidak banyak. Paling banyak 114 kalau nggak salah. 13 tahun. Anda bisa bayangkan di Madinah ini. Baru datang saja sudah diserbu. Banyak yang masuk Islam. 500, 400, tambah lagi.
Kan orang ahli Madinah itu lembut, beda dengan orang Arab, kerasnya luar biasa. Orang Mekah maksudnya luar biasa keras wataknya. Tapi walaupun begitu ujung-ujungnya mereka nanti masuk Islam. Kok kapan itu? Fathu Makkah. Beda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi susah masuk Islam. Apalagi rahibnya. Kata Nabi, seandainya pastor Yahudi satu aja masuk Islam, atau 10 masuk Islam, maka dipastikan hampir seluruh dunia ini masuk Islam. 10 aja masuk Islam, maka banyak yang masuk Islam orang Yahudi. Tapi sulit masuk Islam. Pastornya yang paling pintar itu cuma satu, Abdullah bin Salam. Yang masuk apa? Islam. Lainnya susah. Sifat Yahudi itu. Padahal mereka tahu siapa Rasulullah, tahu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu tahu Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Apakah ada seorang ayah nggak mengenal anaknya? Kecuali sudah pikun, anaknya banyak, 25, 40, pasti nggak nginget. Kayak teman saya itu, abahnya punya anak banyak. Dia ini teman saya urutan 14 atau 15. Safar ke Australia. Pulang. Umar datang. Umar siapa? Loh, anakmu sendiri, Bang. Terus gak ingat. Kebanyakan apa? Anak. Yang siapa? Nomor berapa? Karena abahnya sudah apa? Tua. Sedih anaknya. Terlalu lama apa? Keluar negeri. Sampai ayahnya apa? Nggak kenal dia. Tapi kalau nggak pikun pasti kenal anaknya. Hadirin sekalian, ngomong, anak nggak dikenal sama abah saya kan. Abahku nggak kenal aku kata. Nah itu Rasul mengatakan, Allah mengatakan begitu. Jadi orang Yahudi itu tahu siapa Nabi Muhammad, tahu sejarahnya, sirahnya. Kita kalah. Kita belum banyak belajar sirah ini. Ya, orang Yahudi tahu tentang siapa Nabi Muhammad. Apal anak-anaknya, apal. Ya, kejadian-kejadiannya apal. Memang Allah yang mengatakan ini, bukan saya, hadirin sekalian. Tapi susah untuk beriman. Susah untuk mengikuti Nabi Muhammad. Ada rasa apa? Iri hati, dendam. Karena mereka itu pinginnya Nabi terakhir dari Yahudi. Lah kok dari Arab? Padahal di Madinah waktu itu orang-orang Yahudi bermusuhan sama orang apa? Arab. Puncaknya kalau ribut ngomong apa mereka? Orang Arab, lihat. Ya, nanti kalau Nabi yang terakhir ini muncul, kita akan habisi kalian. Sama Nabi kita. Kita akan berperang menghadapi kalian, kalian akan habis seperti Allah menghabisi kaum Samud dan Ad. Katanya siapa orang? Yahudi. Lah kok Nabi yang terakhir datang dari apa? Arab. Makanya antipati sudah. Ya. Antipati. Mereka menyusup untuk menghancurkan umat Islam. Buktinya Abdullah bin Sabaid, orang Yahudi tulen, pendeta Yahudi Yaman, pura-pura masuk Islam, tapi membuat gaduh dalam tubuh umat Islam, membuat gerakan Syiah. Syiah ini yang dirikan orang apa? Yahudi. Hadirin sekalian. Akhirnya apa? Kembali lagi Nabi sedih, berharap mungkin orang Taif. Nabi pergi ke Taif. Ke Taif ini jalan kaki. 100 km lebih. Jalan kaki, sembunyi-sembunyi. Ya. Pergi ke Taif, hadirin sekalian. Kemudian mereka menemui tokoh-tokoh Taif. Pemimpin Taif ada 3 ditemui, yaitu yang pertama Abdu Yalail, Mas'ud dan Hubaib. Mereka adalah anak-anak Amr bin Umair As-Saqafi. Ya, menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah mengajak mereka untuk masuk agama Islam. Ya, Nabi berdakwah,
Tetapi kemudian seorang di antara mereka mengatakan, aku akan mencabut kain Ka'bah jika Allah benar-benar mengutusmu. Jadi tidak percaya bahwa dia ini utusan siapa? Allah. Kalau Allah benar-benar mengutus kamu, aku akan cabut itu kain Ka'bah. Sampai seperti itu. Saking apa? Bencinya dan mendustakannya. Yang lain mengatakan, memangnya Allah tidak menemukan orang lain selainmu ya Muhammad? Kurang ajar enggak? Hadirin sekalian. Ya, yang terakhir mengatakan apa? Demi Allah, aku tidak akan berbicara denganmu selamanya. Jika engkau benar-benar seorang Rasul, tentu engkau terlalu berbahaya untuk aku bantah tutur katamu. Namun jika aku berdusta terhadap Allah, tentu tidak patut aku berbicara sama kamu. Walhasil ditolak. Tidak hanya itu, mereka apa? Menghina. Jadi ada anak kecil-kecilan, anak muda-muda disuruh baris, 2 baris begitu, Nabi disuruh keluar, lewati tengah-tengah, dilempari batu. Sama Zaid bin Haritha, bocor itu kepalanya Zaid bin Haritha, berdarah. Nabi juga luka kakinya. Nabi lari terbirit-birit sama Zaid bin Haritha. Susahnya dakwah saat itu, hadirin sekalian. Kita pernah nggak gitu? Kita alhamdulillah di sini dakwah kapan saja. Alhamdulillah sekarang dengan media ini kita syukur kepada Allah. Beberapa negeri tidak boleh. Ya, ini menunjukkan ujian yang berat. Makanya ketika itu Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada nggak suatu kejadian yang lebih parah daripada yang kamu alami ketika perang Uhud? Perang Uhud kan Nabi luka ya, sampai mau mati Nabi, berdarah-darah, banyak sahabat yang gugur. Kata Aisyah, seperti itu, ada nggak yang lebih parah? Kata Rasul, ada. Yaitu ketika aku pergi ke Taif, aku sudah pusing, Mekah menolak, orang Mekah menolak. Aku harap mereka masuk Islam dan melindungiku. Nggak taunya aku dihina, dilempari batu, sampai aku lari terbirit-birit, kakiku berdarah, bingung aku ini, mau kemana lagi sudah. Mekah menolak, Taif menolak, mau kemana lagi? Sampai ketika aku berada di Qarnus Sa'alib, perbatasan Mekah, Madinah, turun malaikat penunggu gunung Uhud, penunggu 2 gunung Taif. Berarti gunung itu ada penunggunya. Siapa? Bamijan, apa bahasa? Bukan, malaikat. Hadirin sekalian, malaikat. Sama malaikat Jibril datang. Dan pertama malaikat Jibril datang malaikat Jibril. Ya Rasulullah, sebentar lagi akan datang itu malaikat penunggu 2 gunung Taif, Ahbasyain. Minta kepadamu apa sudah yang kamu inginkan. Dia udah diberitahu sama Allah, udah diizinkan. Gak lama datang malaikat ini. Ya Rasulullah, Allah tahu apa yang kamu alami. Aku juga tahu apa yang kamu alami. Aku udah diberi izin sama Allah. Minta kepadaku apa saja. Minta kepadaku apa, misalnya hancurkan mereka gampang. Aku akan jebol 2 gunung Taif ini. Aku lemparkan kepala mereka, selesai. Itu menunjukkan apa? Kuatnya malaikat. Tapi kita nggak boleh menyembah malaikat. Gunung dijebol ya. Kuatnya gimana malaikat ini? Hadirin sekalian. Luar biasa kekuatannya. Tapi kita nggak boleh sama menyembah malaikat, minta kepada malaikat, nggak boleh. Minta kepada siapa? Allah. Begitu. Tapi Rasulullah ini punya jiwa besar. Luar biasa. Dia mengatakan apa? Jangan hukum mereka. Biarkan mereka ini. Aku masih berharap keturunan mereka. Anak-anak mereka nanti, aku ingin mereka menyembah Allah. Jangan hukum mereka. Aku masih berharap keturunan mereka orang-orang nanti yang menyembah Allah. Bayangkan. Harapan Nabi begitu, ternyata benar. Ya, pada zaman Abu Bakar kan banyak orang murtad itu. Yang istiqomah itu cuma 3 daerah.
Makkah, Madinah, Taif. Taif. Lainnya sudah kacau balau. Apalagi yang jauh dari Madinah, Irak, Syam, wah, kacau. Hadirin sekalian. Yang masih eksis bahkan tentara Taif luar biasa. Ya, apa namanya itu membela Islam luar biasa. Padahal dulu musuh, ya kan? Dulu apa? Musuh. Hadirin sekalian. Masuk Islam. Ya, inilah dakwah. Disuruh sabar memang. Ya, inilah Nabi mengajarkan kita agar kita ini apa? Sabar. Nah, ketika Nabi waktu itu ada yang menarik hadirin sekalian. Ketika Nabi di Taif itu sudah lari, sudah dia berhenti di suatu kebun kurma atau apel ya atau anggur gitu. Apa namanya? Ada tokoh Quraisy di situ ngomong sama apa namanya ini pembantunya namanya Adas. Kasihkan orang itu apa? Buah. Kasihan kepanasan, luka. Jadi memang Taif ini tempat istirahatnya orang-orang kaya Quraisy. Kan pegunungan sampai sekarang dingin Taif itu. Banyak tanaman-tanaman, buah-buahan sampai sekarang. Kalau Anda lihat Makkah itu kan apa gunung-gunung, bukit-bukit batu kan, nggak ada apa pohon ya. Kalau di sini kan gunung banyak apa pohonnya. Kalau di Arab enggak, batu. Kok Taif beda, subur. Makanya orang-orang Arab kalau musim panas pergi kemana? Taif. Kalau orang Surabaya pergi kemana? Batu, ya kan? Puncak orang Jakarta. Begitu kebiasaan orang-orang. Maka disuruh kasih sama Adas ini buah-buahan dimakan sama Rasul. Setiap makan Bismillah, Bismillah, Bismillah. Adas bingung. Katanya, aku tidak pernah mendengar orang sini ini mengatakan apa yang seperti kamu katakan. Kok lain? Kamu menyebutkan doa sesuatu yang tidak diucapkan sama orang sini. Kata Rasulullah, kamu siapa? Aku Adas. Dari mana asalmu? Nainawa. Nainawa, kata Rasulullah, itu dulu ada saudaraku. Namanya Yunus bin Matta. Dia Rasulullah, aku juga Rasul. Kaget dia. Kamu kenal apa namanya? Yunus bin Matta? Nabi Yunus maksudnya. Ya, saudaraku itu. Sama Rasul seperti aku. Langsung dicium kakinya Nabi. Hadirin sekalian. Dicium kakinya Nabi, dirangkul, nangis dia. Ya, aku nggak menyangka bertemu dengan kamu. Dia percaya dengan kerasulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian setelah itu berjalan dia bingung mau kemana. Mekah menolak pasti sudah. Masuk Mekah habis saya. Akhirnya waktu dia sholat, hadirin sekalian, diceritakan ya, waktu sholat datang jin, mendekat begitu, langsung terpengaruh dengan bacaan dan masuk Islam. Diabadikan dalam surah Al-Ahqaf ayat 29. Wa id sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad beberapa rombongan jin mendengarkan bacaan Al-Quran, maka ketika itu mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, diam, dengarkan ini. Ya, maka ketika itu telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberikan peringatan. Dihibur oleh Allah, tidak apa-apa, seakan-akan begini, tidak apa-apa ya Muhammad, ahli Mekah nggak menerima, ahli Taif nggak menerima, jin menerima. Manusia nggak menerima, tidak apa-apa, jin apa? Menerima, masuk Islam, langsung masuk Islam. Dengarkan Quran. Makanya juga turun surah Al-Jin. Ketika Nabi membaca, ada jin-jin. Kalau yang ini jin nasibin dari Syam, daerah Syam, nasibin ini. Kebetulan ke situ, gitu loh. Nah, waktu itu awalnya hadirin sekalian, jin-jin ini kan punya tempat-tempat di langit-langit. Tempat-tempat. Mereka mencuri apa? Kabar langit. Tumpuk menumpuk jin.
sampai ke langit. Ya, dan mereka punya tempat-tempat sudah nyuri kabar apa? Langit, pendengaran Allah. Sampai di bumi mungkin dapat 1, tapi ditambah 100 dusta ke dukun itu. Makanya kadang perkataan dukun ada apa? Benernya kan gitu. Tapi kebanyakan dusta. Paham ya? Mereka mencuri. Tapi ada yang dilempar kena habis dibunuh sama Allah, dilempar apa? Bintang-bintang itu. Waktu itu tidak ada sama sekali kabar. Makanya iblis mengatakan kumpul sama apa namanya gengnya ini. Ada sesuatu ini. Kamu tiba-tiba kok nggak ada sekarang kabar. Ada yang tertutup, bahkan tambah apa? Pengawasan tambah apa? Ketat sekali sampai kita nggak bisa naik lagi sekarang. Naik langsung dihabisi. Dan Allah kalau sudah mengeksekusi pasti kena. Makanya jin nggak berani lagi sekali. Berarti ada sesuatu. Coba cari kalian pergi ke seluruh dunia ini. Ada apa? Nah, di antaranya yaitu ketemu Rasulullah lagi baca apa? Quran. Qad sami apa namanya? Surat jin itu. Ya qul uhiya ilaika annahu istam'a nafarun minal jin. Seperti itu. Qalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Ujung-ujungnya ketika mereka mendekat, cuma kan kita nggak melihat jin itu, malah dekat dengan Rasulullah. Mereka mengatakan apa? Kita mendengar ajaba, syai'an ajaba, ajaib. Masuk Islam langsung. Ada orang dengarkan Quran, nggak mudeng-mudeng. Jin langsung masuk Islam. Mendengarkan dengan baik, hadirin sekalian. Masuk Islam, langsung jadi dai kepada kaumnya, berdakwah langsung. Ini adalah hiburan dari Nabi Muhammad, diberitahu oleh Rasulullah oleh Allah. Tadi ya Muhammad, waktu kamu sholat, ada kelompok jin mendekat mendengarkan bacaanmu itu, masuk Islam. Mereka takjub, langsung mereka pergi ke kaumnya agar kemudian berdakwah mereka. Jangan berbuat syirik lagi. Ini hadirin sekalian. Nah, itulah yang terjadi. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan lain. Kita teruskan, masih tadi pergi ke Taif ya. Kemudian masuk Mekah, Nabi ketemu di jalan, di backup sama Mut'im bin Adi, tokoh Quraisy. Ya, dia menyiapkan orang-orangnya bawa senjata dan mengatakan, wahai orang Quraisy, jangan macam-macam ya. Bahasanya gitu ya. Ini Muhammad dibawa apa namanya, tanggunganku, aku jaminanku, jangan ada yang apa, melukai Muhammad. Ada aja, padahal musyrik, hadirin sekalian, menanggung Nabi. Karena apa? Nabi itu dikenal orang yang baik, seperti itu. Ya, sampai di sini. Ada pertanyaan? Ada ya? Cukup ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.